Iki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasra dari Prodi Bahasa Indonesia dengan NIM 09105802230019. Adapun yang akan saya jelaskan pada video kali ini adalah definisi psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang psikologi yang mempelajari proses mental dan perilaku individu dalam konteks pendidikan. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana seseorang belajar, mengajar, dan berinteraksi di lingkungan pendidikan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efektivitas pengajaran dan pembelajaran dengan memahami faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi mereka. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan tujuan psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas pengajaran dan pembelajaran dengan memahami proses mental dan perilaku individu. Psikologi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan metode pengajaran dan pembelajaran sehingga dapat lebih efektif dan efisien. Kedua yaitu mengoptimalkan potensi belajar individu melalui pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi belajar. Tujuan psikologi pendidikan adalah membantu individu mencapai potensi belajar mereka secara optimal. Selanjutnya yang ketiga, yaitu meningkatkan motivasi dan keterlibatan belajar. Dengan memahami faktor motivasi yang mempengaruhi keinginan individu untuk belajar, psikologi pendidikan berusaha untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan dalam belajar siswa. Yang keempat yaitu mendukung kesejahteraan siswa. Psikologi pendidikan juga bertujuan untuk membantu siswa mengatasi tantangan pribadi, akademik, dan sosial yang dapat mempengaruhi prestasi belajar mereka, sehingga mendukung kesejahteraan siswa secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu poin kelima, membangun lingkungan belajar yang positif. Dengan memahami psikologi sosial dalam konteks pendidikan, tujuan psikologi pendidikan adalah menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung bagaimana semua individu di dalamnya. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini yang telah saya jelaskan 5 tersebut adalah psikologi pendidikan berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan membantu individu mencapai kesuksesan akademik dan pribadi. Selanjutnya, ruang lingkup psikologi pendidikan mencakup berbagai aspek, yaitu yang pertama, pengembangan individu. Studi tentang bagaimana individu berkembang secara fisik, emosional, sosial, dan kognitif serta konteks pendidikan. Yang kedua yaitu pembelajaran dan pengajaran. Penelitian tentang proses pembelajaran dan pengajaran termasuk strategi pembelajaran, motivasi belajar, evaluasi, dan penyesuaian kurikulum. Yang ketiga yaitu psikologi belajar. Menyelidiki proses belajar individu termasuk pemahaman konsep pemecahan masalah dan transfer pengetahuan. Yang keempat yaitu motivasi. Memahami faktor-faktor motivasi yang mempengaruhi keinginan individu untuk belajar dan mencapai tujuan pendidikan. Yang kelima yaitu pengukuran dan evaluasi. Pengembangan alat dan metode untuk mengukur kinerja dan kemajuan belajar siswa serta evaluasi efektivitas program pendidikan. Yang keenam yaitu psikologi sosial dan pendidikan. Meneliti interaksi antar individu di dalam konteks pendidikan, termasuk hubungan guru dan siswa, dinamika kelompok, dan persepsi sosial. Yang ketujuh yaitu psikologi pengembangan. Menyelidiki perkembangan mental dan emosional individu dari masa kanak-kanak hingga dewasa, serta implikasinya dalam konteks pendidikan. Yang kedelapan yaitu konseling pendidikan. Penerapan prinsip-prinsip psikologi untuk membantu siswa dalam mengatasi masalah pribadi,
akademik, dan sosial yang mempengaruhi prestasi belajar mereka. Nah, ruang lingkup ini mencerminkan kompleksitas interaksi antara proses mental, perilaku, dan individu dengan lingkungan pendidikan mereka. Sekian dan terima kasih. Sekian dari saya, Nasra dari Program Studi Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.